Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi rahimakumullah. Sudah hampir sepekan ini kita setiap habis sholat zuhur membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah, antara 7 menit sampai 10 menit satu hadis setiap harinya. Hari ini kita akan melanjutkan bab yang sudah kita awali kemarin, yaitu bab tentang berbakti kepada ibu. Ya. Imam Bukhari membawakan asar, ya. Kalau di urutan kitab ini nomor 4 dari murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang bernama Atha. Namanya Atha bin Yasar rahimahullah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu atahu rajulun faqal. Pada suatu hari ada seorang pria datang menemui Ibnu Abbas. Beliau berkata, "Inni khatabtu imra'atan fa abat an tankihani. Wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu fa ghirtu 'alaiha fa qataltuha fa hal li min taubah." Pria itu berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Aku melamar seorang wanita yang sangat aku cintai. Ternyata lamaranku ditolak. Gak lama kemudian datang seorang pria melamar wanita tersebut dan lamarannya diterima. Kata pria itu, aku marah, aku cemburu. Karena wanita yang kusukai akan dinikahi oleh laki-laki lain. Maka aku bunuh wanita tersebut." Cinta buta, ya. Cinta ditolak, golok bertindak. Tapi orang itu datang menemui Ibnu Abbas untuk apa? Untuk berkonsultasi. Apakah kalau aku bertaubat bisa diterima oleh Allah? Ini habis bunuh. Mendengar pertanyaan seperti itu, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma balik bertanya. Apa pertanyaan Ibnu Abbas? Ummuka hayyah? Ibumu masih hidup enggak? Ibunya siapa? Ibu si pembunuh. Ibumu masih hidup enggak? Kata pria tersebut, "La." Apa la? Enggak, ibu saya sudah meninggal. Setelah mendapatkan jawaban seperti itu, maka Ibnu Abbas berkata, "Tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastatat." Engkau bertaubatlah kepada Allah. Sudah terlanjur kan bunuh? Bertaubatlah engkau kepada Allah dan perbanyaklah amal soleh semampumu, sekuat tenaga. Perbanyaklah amal soleh. Harapannya amal soleh itu bisa menghapuskan dosa, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Hud ayat 114. Dalam surat Hud ayat 114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya amal soleh itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma setelah menyebutkan bertaubatlah kepada Allah, beliau menambahkan perbanyaklah amal soleh. Mudah-mudahan taubatmu diterima oleh Allah. Amal solehmu bisa menghapuskan dosa yang kamu kerjakan. Laki-laki itu pergi. Muridnya Ibnu Abbas siapa? Atha
Ketika mendengar pertanyaan yang disampaikan Ibnu Abbas, ibumu masih hidup atau tidak? Terus laki-laki itu menjawab tidak. Penasaran. Lima sa'altahu an hayati ummi. Wahai imam, kenapa tadi engkau sempat menanyakan ibunya hidup atau tidak? Apa kata Ibnu Abbas? Inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Aku tidak mengetahui ada sebuah amalan yang lebih mendekatkan seseorang kepada Allah melebihi kebaktian seorang anak kepada ibunya. Jadi kebaktian seorang anak kepada ibunya itu adalah amalan yang paling bisa mendekatkan seseorang kepada Allah. Amalan yang paling bisa menghapuskan dosa sebesar apapun dosa tersebut. Itu sebabnya Imam Bukhari membawakan asar ini dalam bab berbakti kepada siapa? Ibu. Berbakti kepada ibu. Korelasinya apa? Korelasinya kebaktian kepada kita kepada ibu kita itu pahalanya kata beliau dahsyat. Sekalipun ada seorang melakukan perbuatan dosa besar, seandainya dia bertobat kemudian diiringi dengan bakti kepada ibu, maka peluang untuk dihapuskan dosa besarnya itu dengan baktinya dia sama ibu terbuka lebar. Sehingga kalau jenengan masih punya ibu, itu bisa dikatakan seperti harta karun. Harta karun. Jangan disia-siakan harta karun tersebut. Selama ibu masih ada, maksimalkan bakti. Kita punya dosa-dosa yang lainnya, mudah-mudahan kebaktian kita kepada ibu kita bisa menebus dosa-dosa yang kita kerjakan. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Besok insyaallah kita akan lanjutkan membaca hadis-hadis yang lainnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.